Suara frustasi ARMY karena tiket konser BTS terjual habis bahkan sebelum dijual. Segera setelah berita untuk konser BTS mendatang Los Angeles, California menyebar ke internet, para penggemar sangat senang akhirnya melihat ketujuh anggota tampil secara langsung lagi. Meskipun penggemar telah mempersiapkan semua tips untuk membuat pengalaman pembelian tiket mereka sukses, banyak yang mengalami hambatan saat mengetahui tiket terjual habis sebelum benar-benar dijual ke publik. Pada tanggal 7 dan 8 Oktober, sejumlah penggemar tertentu dapat membeli tiket keempat Permission to Dance on Stage sebagai bagian dari periode pra-penjualan. Hari pertama dikhususkan bagi mereka yang membeli keanggotaan global. Hari kedua adalah untuk pra-penjualan penggemar terverifikasi Ticketmaster. Pada tanggal 9 Oktober, mereka yang tidak dapat berpartisipasi dalam pra-penjualan menantikan penjualan publik. Sebagai gantinya, Ticketmaster membuat pengumuman untuk ARMY yang mengharapkan untuk pembeli tiket. Keempat pertunjukan terjual habis pada periode pra-penjualan dan tidak ada penjualan publik yang akan dilakukan. Dapat dimengerti bahwa para penggemar kecewa dengan berita tersebut dan semakin marah dengan harga tiket yang dijual kembali. Alih-alih menjual tiket seharga 50-450 US dollar per tiket, penggemar menunjukkan bahwa mereka sekarang menjual masing-masing seharga 8.000 US dollar atau 114 juta rupiah. Membuat situasi semakin tidak menguntungkan. Penggemar melihat satu tiket dijual kembali seharga 36.000 US dollar atau sekitar 513 juta rupiah. Ribuan penggemar menyuarakan rasa frustasi mereka dengan betapa tidak siapnya Ticketmaster dan Stadion Sophie untuk permintaan yang luar biasa dan berapa banyak calo yang bisa masuk dan membeli tiket untuk dijual kembali. Sekarang, tampaknya penggemar yang berharap untuk melihat BTS secara langsung harus menonton secara online. Sejak pengumuman tersebut, Ticketmaster belum berkomentar lebih lanjut tentang situasi tersebut. Inilah mengapa harga lightstick K-pop naik dan stok habis. Apa kamu kesulitan mendapatkan lightstick grup favoritmu dengan harga yang wajar yang baru-baru ini? Kamu mungkin terkejut mengetahui bahwa itu semua adalah bagian dari masalah yang lebih luas dalam teknologi saat ini. Meskipun konser dan fan meeting tatap muka baru mulai kembali dengan COVID, lightstick selalu menjadi salah satu barang dagangan yang harus dimiliki oleh setiap penggemar K-pop. Dari ARMY Bomb BTS hingga Hammer Bomb Blackpink, setiap lightstick unik mewakili salah satu cara terbaik untuk mendukung grup favorit. Sedemikian rupa sehingga banyak penggemar internasional membeli lightstick bahkan ketika mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat idola mereka secara langsung. Tapi baru-baru ini banyak penggemar yang memperhatikan bahwa harga lightstick tampaknya meningkat. Beberapa sementara itu belum bisa mendapatkan sama sekali. Kenapa? Ini semua karena masalah teknologi yang mengganggu perusahaan di banyak industri, kekurangan semikonduktor. Semikonduktor adalah microchip silikon yang digunakan untuk membuat hampir semua perangkat dengan komponen komputasi internal termasuk mobil, peralatan, dan ponsel. Juga disebut sebagai krisis chip, kekurangan semikonduktor. Saat ini melanda ketika penguncian mendorong permintaan untuk perangkat elektronik dan terlepas dari upaya terbaik mereka, badan pengatur dan produsen berjuang untuk mengembalikan produksi ke jalurnya. Seperti yang mungkin sudah kamu duga, jenis perangkat lain yang menggunakan semikonduktor adalah lightstick. Lightstick menggunakan chip ini untuk memberi daya dan berbagai fitur, mulai dari manajemen baterai hingga pemasangan Bluetooth. Tanpa semikonduktor, produsen tidak dapat memproduksi lightstick dengan kecepatan yang cukup cepat atau dengan biaya yang biasa. ARMY hanyalah salah satu fandom yang merasakan tekanan bulan ini ketika Hype Overshop mengumumkan bahwa ARMY Bomb akan meningkat dari 57 US dollar menjadi 59 US dollar karena kekurangan semikonduktor global yang terus-menerus. Sementara itu, harga lightstick 17 telah meningkat sebesar 3 US dollar. Dan untuk banyak grup, lightstick tidak dapat ditemukan sama sekali. Toko global SM Entertainment misalnya, baru-baru ini mengumumkan bahwa lightstick untuk grup seperti EXO dan SHINee saat ini terjual habis, dan hal yang sama tampaknya berlaku untuk Blackpink di banyak pengecer. Aston Jungmin Choi, salah satu pendiri perusahaan produksi lightstick Korea Fanlight, mengungkapkan bahwa ia telah memesan semikonduktor secara massal terlebih dahulu dengan harapan bahwa acara langsung akan kembali dilakukan. Tapi waktu tunggu manufaktur telah berubah dari 2 bulan menjadi 6 bulan, biaya pengiriman meningkat 3 kali lipat, dan bahkan chip itu sendiri sekarang harganya 30% lebih mahal daripada tahun lalu. Saat grup seperti Twice dan BTS mengumumkan jadwal tur pasca COVID mereka yang akan datang, banyak penggemar sekarang hanya bisa berharap bahwa mereka bisa mendapatkan lightstick tepat waktu.
Squid Game kehidupan nyata akan diadakan di Uni Emirat Arab. Sementara banyak penonton Squid Game mundur dengan ngeri menyaksikan tugas yang menimpa para pemain, beberapa menyelesaikan pertunjukan dengan pikiran untuk memasuki diri mereka sendiri. Sekarang, beberapa pemirsa benar-benar dapat mencoba permainan Squid Game karena Uni Emirat Arab menyelenggarakan versi kehidupan nyatanya sendiri. Beberapa penonton Squid Game tertarik dengan ide hadiah uang tunai 45,6 miliar won, sekitar 38,1 juta US dollar, sambil menyaksikan para pemain bertarung sampai mati. Sementara itu yang lain yakin bahwa mereka dapat berhasil dalam tugas-tugas yang ada, mulai dari red light, green light, hingga permainan dalgona. Selanjutnya, mereka yang berada di kubu terakhir akan punya kesempatan untuk membuktikan diri mereka dalam Squid Game di kehidupan nyata. Pada hari Selasa, 12 Oktober, Pusat Kebudayaan Korea di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, menyelenggarakan acara Squid Game KCC, peragaan ulang dari serial Netflix yang populer. Lebih dari 300 calon mendaftar, tapi hanya dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 15 peserta yang dapat bersaing. Berdasar pada Squid Game fiktif, acara ini akan melihat kontestan berdandan dengan kostum yang sama dengan aktor pertunjukan, sementara staf akan mengenakan pakaian ikonik lingkaran segitiga dan persegi. Acara ini juga akan menampilkan 4 dari 6 game dari drama Korea, menghilangkan Squid Game Anonymous dan putaran tarik tambang. Ini juga akan menambahkan permainan Dakji ke daftar yang dimainkan oleh penjual Gong Yoo dengan Sung Gi Hun di episode 1. Hanya ada dua perbedaan utama antara acara game Squid KCC dan versi dari pertunjukan. Tentu saja, tidak ada yang akan mati dalam permainan, dan juga tidak ada hadiah untuk dimenangkan. Sebaliknya, Pusat Kebudayaan Korea berharap acara tersebut akan menginspirasi orang-orang di Uni Emirat Arab untuk belajar lebih banyak tentang budaya Korea. Game-game tersebut terkesan agak brutal dalam serialnya untuk memaksimalkan elemen dramatis. Tapi sebenarnya semua game dalam serial tersebut adalah game populer yang dimainkan oleh anak-anak Korea, kata Pusat Kebudayaan Korea. Untuk membuat permainan aman bagi peserta, senjata spons akan digunakan sebagai pengganti senjata asli, dan permainan batu loncatan kaca akan dimainkan di tanah datar, bukan ratusan kaki di udara. Kalau acara tersebut berhasil, itu bahkan dapat meningkatkan lebih banyak permainan Squid Game yang diadakan di seluruh dunia, mungkin dengan janji hadiah uang. Sampai saat ini adalah bukti nyata betapa populernya drama Korea ini di seluruh dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.